Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Nurrohmah Raji Ramadan. Rekan-rekan bisa memanggil saya Rohmah. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membawakan sebuah materi, yaitu tentang dasar K3 dan prinsip K3. Namun sebelum kita mengetahui mengenai dasar K3, akan lebih baik kalau kita mengetahui sejarah perkembangan K3 di Indonesia terlebih dahulu. Baik, sejarah dan perkembangan K3 di Indonesia. Sebelum kita mengetahui perkembangan K3 di Indonesia, kita harus mengetahui awal mulanya K3 berasal. Nah, sebelumnya K3 ini dilakukan atau berasal dari luar negeri. Oleh karena itu, kita harus memahami terlebih dahulu sejarah perkembangan K3 di luar negeri. Alur perkembangan K3 di luar negeri. Sejarah keselamatan dan kesehatan kerja di luar negeri. Untuk memudahkan dalam pemahamannya, kita membagi menjadi 5 era. Yang pertama yaitu era sebelum revolusi industri, yang mana pada zaman purba di awal kehidupan manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan pekerjaannya. Nah, pada saat bekerja, mereka mengalami kecelakaan dalam bentuk luka dan cedera. Dengan akal pikirannya, mereka berusaha mencegah supaya kecelakaan tersebut tidak terulang kembali, sehingga mereka dapat mencegah kecelakaan kerja lainnya. Kemudian masuk ke era kedua, yaitu era revolusi industri. Era revolusi industri ini masuk pada abad ke-18. Nah, pada era ini ditandai dengan pergantian tenaga hewan dengan mesin-mesin seperti mesin uap yang baru ditemukan sebagai sumber energi. Ciri-ciri dari era revolusi industri ini yaitu penggunaan mesin-mesin yang menggantikan tenaga manusia, pengenalan metode-metode baru dalam pengolahan bahan baku, khususnya bidang industri kimia dan logam, kemudian pengorganisasian pekerjaan dalam cakupan yang lebih besar perkembangannya, yaitu industri yang ditopang oleh penggunaan mesin-mesin baru. Dan terakhir, perkembangan teknologi ini menyebabkan mulai muncul penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pemajanan karbon dari bahan-bahan sisa pembakaran. Nah, dilanjutkan menuju era industrialisasi. Sejak era revolusi industri, yaitu mulai dari era revolusi industri pada abad ke-18 sampai dengan pertengahan abad ke-20, penggunaan teknologi semakin berkembang, sehingga K3 juga mengikuti perkembangannya. Perkembangan K3 mengikuti penggunaan teknologi seperti APD, alat pelindung diri, safety device, interlock, dan alat-alat pengaman lainnya. Dilanjutkan menuju era manajemen. Pada perkembangan era manajemen ini dimulai sejak tahun 1950-an hingga saat ini. Nah, perkembangan ini dimulai dengan adanya teori Heinrich pada tahun 1941 yang meneliti mengenai penyebab kecelakaan. Nah, dari penelitian Heinrich ditemukan bahwa kecelakaan umumnya sebesar 85% terjadi karena adanya faktor manusia, yaitu unsafe action, dan faktor kondisi kerja yang tidak nyaman atau unsafe condition. Kemudian pada era ini berkembang sistem otomasi yang pada pekerjaan untuk mengatasi masalah sulitnya melakukan perbaikan terhadap faktor manusia. Namun sistem otomasi ini menimbulkan masalah manusiawi yang kemudian akhirnya
berdampak pada kelancaran pekerjaan karena ada blok-blok pekerjaan dan tindak terintegrasinya masing-masing unit pekerjaan. Kemudian sejalan dengan itu, Frank Bird dari International Loss Control Institute atau yang dikenal dengan ILCI pada tahun 1972 mengemukakan teori loss causation model yang menyebabkan bahwa faktor manajemen merupakan latar belakang penyebab terjadinya kecelakaan. Nah, berdasarkan perkembangan tersebut serta adanya kasus kecelakaan di Bhopal pada tahun 1984, akhirnya pada akhir abad ke-20 berkembanglah suatu konsep keterpaduan sistem manajemen K3 yang berorientasi pada koordinasi dan efisiensi penggunaan sumber daya. Keterpaduan semua unit-unit kerja seperti safety, health, dan masalah lingkungan dalam suatu sistem manajemen juga menuntut adanya keterkaitan dengan kebijakan perusahaan. Nah, lanjut kita memasuki era yang terakhir, yaitu era yang akan datang atau era mendatang. Perkembangan K3 pada masa yang akan datang tidak hanya difokuskan pada permasalahan K3 saja yang ada sebatas di lingkungan industri dan pekerja. Namun, perkembangan K3 mulai menyentuh aspek-aspek yang sifatnya publik atau untuk masyarakat luas. Nah, penerapan aspek-aspek K3 mulai menyentuh segala sektor aktivitas kehidupan dan lebih bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat manusia, serta penerapan hak asasi manusia demi terwujudnya kualitas hidup yang tinggi. Nah, upaya ini tentunya lebih banyak berorientasi kepada aspek perilaku manusia yang merupakan perwujudan dari aspek-aspek K3. Di 5 era tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa sejarah perkembangan K3 di dunia dilihat dari berdasarkan peranan ahlinya, yaitu di sebelum revolusi industri tidak ada peran dari ahli K3. Nah, pada era sebelum revolusi industri itu juga untuk program dan teknik K3-nya belum terorganisir dengan baik. Sedangkan untuk konsep sebab dan insiden atau sebab akibatnya, menurut zaman dahulu atau sebelum revolusi industri, terjadinya kecelakaan adalah kepercayaan mereka sebagai nasib atau takdir dari Tuhan. Kemudian pada zaman sesudah revolusi industri sudah ada peranan ahli K3, yaitu inspektur K3. Untuk program dan teknik K3-nya itu sendiri sudah mulai muncul seperti machine guarding, safety device, dan standar kecelakaan kerja. Nah, pada saat sesudah revolusi industri, konsep sebab dan akibat penyebab kecelakaan kerja disebabkan karena adanya unsafe condition atau kondisi tidak aman. Kemudian pada zaman modern, peranan ahli K3 diperankan oleh inspektur K3. Kemudian program dan teknik K3-nya ini sendiri sudah meluas seperti diklat kelompok yang diadakan di tahun 1920 sampai 1950. Kemudian ada diklat individu dari tahun 1950 sampai 1960 dan peraturan dan pengawasan. Kemudian untuk konsep sebab akibatnya, kecelakaan kerja disebabkan karena adanya unsafe action atau tindakan tidak aman. Nah, mulai berkembang lagi untuk peran ahli K3. Pada zaman modern ini terdapat loss control advice atau manager, kemudian safety engineer dan ahli engineer. Untuk program dan teknik K3 seperti loss control dan safety,
kemudian Loss Preventive System, Safety Human Factor. Nah, konsep sebab akibatnya atau penyebab terjadinya kecelakaan kerja ini disebabkan karena adanya lack of control, yang artinya kurangnya pengawasan dari K3 itu sendiri. Kemudian berkembang kembali, peranan ahli K3 ini berfungsi sebagai analisa sistem atau analisa risiko dan analisa bahaya. Kemudian untuk program dan teknik K3 berkembang seperti adanya penakaran risiko atau penilaian risiko dan safety engineering, kemudian fault tree analysis dan HAZOP. Nah, penyebab terjadinya kecelakaan kerja disebabkan karena lack of system, yaitu kegagalan sebuah sistem. Mari kita lanjutkan di awal peraturan K3 di dunia. Nah, awal peraturan K3 di dunia, negara yang pertama kali menerapkan peraturan K3 adalah negara Amerika Serikat, yang mana di Amerika itu sendiri dikenal dengan Undang-Undang Work Compensation Law, yang disebutkan bahwa tidak memandang apakah kecelakaan itu disebabkan karena kesalahan si korban ataupun tidak, yang bersangkutan nanti akan mendapatkan ganti rugi jika terjadi dalam pekerjaan. Nah, undang-undang ini menandai permulaan usaha pencegahan kecelakaan yang lebih terarah. Negara-negara lain yang menerapkan peraturan K3 di Amerika, yaitu negara Massachusetts, adalah negara bagian pertama yang memiliki undang-undang pencegahan kecelakaan di suatu perusahaan, yang dikeluarkan pada tahun 1867. Kemudian di negara Wisconsin pada tahun 1885, di New York pada tahun 1867, di Ohio pada tahun 1886, di Missouri pada tahun 1891, dan terakhir yaitu di Rhode Island pada tahun 1896. Kemudian setelah Amerika, di Inggris juga menerapkan undang-undang yang hampir sama dengan Amerika. Namun di Inggris harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa kecelakaan kerja tersebut bukanlah karena kesalahan si korban. Jika terbukti bahwa kecelakaan yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian si korban, maka ganti rugi itu tidak akan diberikan. Nah, akan tetapi karena di Inggris pada pembuktian tersebut kecelakaan memberatkan korban, sehingga pada perkembangannya zaman, undang-undang tersebut diberlakukan sama seperti Amerika, yang mana tanpa memandang apakah kecelakaan tersebut terjadi akibat kesalahan si korban atau tidak. Kemudian negara Prancis. Nah, di Prancis pada tahun 1841 dikeluarkan peraturan tentang perlindungan tenaga kerja anak dalam industri yang mempergunakan tenaga mekanik. Namun, undang-undang yang secara tegas mengatur keselamatan kerja ini dikeluarkan pada tahun 1893. Kemudian di Rusia pada tahun 1845 dikeluarkan peraturan tentang perlindungan tenaga kerja, atau dikeluarkan melalui surat edaran tentang pengawasan kesehatan kerja di pabrik-pabrik. Nah, pada tahun 1853 dikeluarkan ketentuan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengawasi hal-hal yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja anak di pusat industri di Düsseldorf. Kemudian pada tahun 1869
dikeluarkan ketentuan umum perlindungan pekerja terhadap kecelakaan dalam industri dan penyakit akibat kerja. Kemudian pada tahun 1872 dikeluarkan sistem pengawasan K3 untuk daerah industri negara bagian Saxon dan Baden. Tahun 1878 dikeluarkan undang-undang tentang pengawasan pabrik di seluruh negara bagian Jerman. Kemudian tahun 1884 dikeluarkan peraturan tentang asuransi kecelakaan kerja. Nah, kemudian negara berikutnya adalah di Belgia. Di Belgia ini peraturan K3 diadopsi dari peraturan yang berasal dari zaman pemerintahan Napoleon dan sebagian berasal dari peraturan pengawasan bahaya industri. Sehingga pada tahun 1810 dikeluarkan undang-undang mengenai tembaga, peleburan logam, dan jenis usaha yang sama. Kemudian negara terakhir yang menerapkan peraturan K3 di dunia yaitu Denmark dan Swiss. Pada tahun 1840 pelaksanaan secara efektif peraturan keselamatan kerja di Denmark dan Swiss diefektifkan lagi pada mulai tahun 1873, kemudian di Swiss pada tahun 1887. Nah, baik, setelah kita memahami perkembangan awal mula K3 di dunia dan kemudian munculnya awal peraturan K3 di dunia, baru kita memasuki bagaimana sih sejarah perkembangan K3 di Indonesia ini. Nah, sejarah K3 di Indonesia ini dimulai setelah Belanda hadir ke Indonesia pada era ke-17. Yang mana pada saat itu permasalahan keselamatan kerja di lokasi Indonesia mulai terasa untuk melindungi modal yang ditanam untuk industri kita sendiri. Nah, pada tahun 1890 sampai 1898 jumlah kettle uap yang dipakai oleh industri kerja di Indonesia semakin bertambah. Kemudian dikeluarkan ketentuan mengenai pemasangan serta penggunaan jaringan listrik di Indonesia pada tahun 1990. Kemudian pada tahun 1905 terdapat Valley Gates Reglement serta pengaturan khusus menjadi pelengkap ketentuan pengerjaan. Nah, menyusul pada tahun 1907 dikeluarkan ketentuan mengenai pengangkutan obat, senjata, petasan, peluru, serta beberapa bahan yang bisa meledak serta berdampak pada keselamatan kerja. Nah, pada tahun lalu kemudian aturan tersebut sempat direvisi pada tahun 1910, di mana pengawasan undang-undang kerja ini dikerjakan oleh Valley Gates Tozik, dan kemudian pada tahun 1912 muncul pelarangan pada pemakaian fosfor putih, sehingga Undang-Undang Pengawasan Kerja yang berisi kesehatan serta keselamatan kerja dan K3 dikeluarkan pada tahun 1916. Pada tahun 1927 lahir Undang-Undang mengenai masalah, serta di tahun 1930 pemerintah Hindia Belanda sempat membuat revisi Undang-Undang Kettle Uap. Kemudian riwayat keselamatan kerja di Indonesia dimulai setelah Belanda hadir ke Indonesia, yaitu pada era ke-17.
Nah, saat Perang Dunia Kedua ini, sedikit catatan riwayat tentang K3, karena waktu Perang Dunia Kedua ini masih dalam situasi perang, hingga banyak industri yang berhenti beroperasi atau gulung tikar. Nah, akan tetapi semenjak zaman kemerdekaan, riwayat K3 berkembang sama dengan dinamika bangsa Indonesia. Beberapa waktu setelah proklamasi, Undang-Undang Kerja serta Undang-Undang Kecelakaan, khususnya tersangkut permasalahan kompensasi, mulai dibuat. Nah, kemudian di tahun 1957 didirikanlah Instansi Kesehatan serta Keselamatan Kerja. Nah, di tahun itu pula diselenggarakan seminar nasional mengenai hygiene perusahaan serta keselamatan kesehatan kerja dengan topik penerapan keselamatan kerja untuk pembangunan. Nah, sejarah selanjutnya pada tahun 1969 berdirilah Ikatan Hygiene Perusahaan, Kesehatan serta Keselamatan Kerja, dan di tahun 1969 dibuat Laboratorium Keselamatan Kerja yang pertama. Kemudian setelah ikatan atau instansi K3 dibuat pada tahun 1970, Undang-Undang Nomor 1 mengenai Keselamatan Kerja dibuat. Undang-undang ini sendiri dibuat menjadi alternatif dari Veiligheid Reglement tahun 1920. Nah, peraturan yang pertama kali muncul di Indonesia yaitu peraturan apa sih? Pada tahun 1931 di Indonesia muncul peraturan mengenai pengawasan terhadap bahan-bahan yang mengandung racun di perusahaan seperti pabrik, cat, aki, percetakan, dan lain-lain. Nah, peraturan ini dilihat berdasarkan peraturan dari Belanda, yaitu peraturan Ludwig Ordonantie Stadblad nomor 509. Kemudian pada tahun 1932 dan 1933 muncul pengawasan terhadap pabrik petasan dengan undang-undang dan peraturan petasan. Nah, baru pada tahun 1938 dan 1939 muncul peraturan mengenai pengawasan terhadap jalan rel kereta api loko dan gerbangnya yang digunakan sebagai alat pengangkutan perusahaan pertanian, kehutanan, pertambangan, dan sebagiannya selain dari jalan kereta api PJKA, yaitu melalui Industribahn Ordnantie dan Industribahn Verordening Stadblad nomor 59 dan 29. Kemudian pada tahun 1940 untuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pengawasan Keselamatan Kerja, maka para pengusaha ditarik biaya retribusi peraturan perundangan K3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 menyatakan berlakunya Undang-Undang Kerja tahun 1948 Nomor 12 yang kini dikenal sebagai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lalu pada tahun 1970 setelah dibentuk organisasi K3 dilanjutkan dengan pembentukan Undang-Undang K3. Nah, setelah kita mengetahui sejarah perkembangan K3 di dunia dan sejarah perkembangan K3 di Indonesia itu sendiri, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa apa sih perbedaan K3 di dunia dan di Indonesia itu sendiri. Nah, perbedaannya adalah yang pertama, mulai awal munculnya
Di dunia, K3 muncul di awal kehidupan manusia atau sejak zaman purba. Sedangkan di Indonesia, adanya K3 ini disebabkan muncul karena Belanda pada abad ke-17 datang ke Indonesia. Begitu. Kemudian dilihat dari standar K3 atau standar K3 yang berlaku antara di dunia dan di Indonesia. Di Indonesia, standar mengenai K3 yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja, kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, dan PP Nomor 50 Tahun 2012 mengenai sistem manajemen K3. Sedangkan di dunia, yaitu standar K3 berdasarkan OHSAS 19001, kemudian ada juga ILO atau OSH, dan ada juga ANSI. Baik, itu adalah sesi pertama yang mana mengenai sejarah K3 dan perkembangan K3 di Indonesia. Silakan teman-teman, apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa diskusikan melalui forum yang kita. Silakan nanti apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai sejarah dan perkembangan K3, teman-teman bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab nanti. Untuk sesi pertama saya tutup terlebih dahulu. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.